Nah, jadi yang pertama, komponen utama jaringan telekomunikasi dan teknologi jaringan utama itu apa aja sih? Nah, jaringan sederhana tuh biasanya terdiri dari komputer yang terhubung dari beberapa komponen jaringan dasar termasuk antarmuka jaringan, media koneksi, perangkat lunak sistem operasi, dan juga beberapa hubungan atau switch. Nah, infrastruktur jaringan untuk perusahaan besar itu biasanya meliputi sistem telepon tradisional, komunikasi seluler, jaringan antar lokal nirkabel, dan juga sistem konferensi video dan beberapa intranet serta jaringan ekstra dan jaringan area lokal dan luas termasuk internet. Nah, jaringan kontemporer sendiri telah dibentuk oleh munculnya komputasi klien atau server. Nah, penggunaan paket switching dan juga penerapan transmisi kontrol protokol atau internet protokol atau biasa disebut dengan TCP dan juga IP sebagai standar komunikasi universal itu digunakan untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang terpisah termasuk internet. Nah, ternyata jaringan itu jenisnya beda-beda teman-teman, tergantung dari media transmisi fisik utama. Biasanya ada kabel telepon tembaganya, ada kabel tembaga koaksialnya, ada kabel serat optiknya, dan juga ada transmisi nirkabelnya. Yang pertama ini ada jaringan area lokal atau biasanya disebut dengan LAN, Local Area Network, yang menghubungkan antara PC dan juga perangkat digital dalam radius kurang lebih 500 meter aja. Dan ini digunakan saat ini untuk banyak tugas komputasi perusahaan. Nah, yang kedua adalah jaringan area luas atau biasanya Wide Area Network yang menjangkau jaringan geografis yang lebih luas daripada LAN tadi, mulai dari beberapa mil hingga benua, dan juga seringkali ini merupakan jaringan yang dikelola secara pribadi ya atau mandiri. Nah, yang selanjutnya adalah jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network yang menjangkau satu wilayah perkotaan. Yang selanjutnya adalah teknologi saluran pelanggan digital atau DSL. Ini merupakan sambungan internet kabel dengan saluran T1 yang sering digunakan untuk sambungan internet berkapasitas kurang lebih berkapasitas tinggi ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bagaimana internet dan teknologi bekerja sama dan bagaimana hal ini dapat mendukung komunikasi dalam bisnis. Nah, internet ini sebetulnya adalah jaringan yang tersedia di seluruh dunia ya, yang menggunakan model komputasi atau server dan juga model referensi jaringan seperti TCP atau IP seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal. Nah, setiap komputer di internet ini diberikan alamat IP atau numerik yang unik. Nah, sistem penamaannya sendiri berdasarkan pada domain atau DNS. Dan ini dapat mengkonversi alamat IP menjadi nama domain yang lebih mudah untuk digunakan. Nah, kebijakan internet sendiri di seluruh dunia dibuat oleh organisasi dan juga badan pemerintah seperti Internet Architecture Board atau IAB dan juga World Wide Web Consortium atau W3C. Nah, layanan internet utama ini biasanya teman-teman pakai ya, email, newsgroup, chatting, pesan instan, FTP, dan juga web. Nah, halaman web ini sebetulnya didasarkan pada Hypertext Markup Language atau biasanya disebut dengan HTML dan juga dapat menampilkan teks, grafik, video, dan juga audio. Nah, direktur situs web, mesin telusur, dan juga teknologi RSS ini dapat membantu pengguna kita sebagai konsumer ya untuk menemukan informasi yang kita perlukan di web. Nah, ini biasanya dapat berupa blog, jejaring sosial, ataupun juga Wikipedia. Biasanya fitur web ini tersedia dalam 2.0 ataupun juga 3.0 yang akan menampilkan lebih banyak pencarian semantik, biasanya visual atau aplikasi dan juga interkoneksi berbagai perangkat atau Internet of Things ya, IoT. Nah, perusahaan ini juga mulai menyadari ekonomi dengan menggunakan teknologi untuk transmisi suara dan juga jaringan pribadi virtual atau biasanya kita sebut dengan VPN sebagai alternatif berbiaya rendah untuk WAN pribadi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah apa teknologi dan standar utama untuk jaringan nirkabel komunikasi dan juga akses internet ini.
Nah, sebetulnya jaringan seluler ini sudah berkembang ke arah transmisi paket ya atau switch digital dengan berkecepatan tinggi dan juga diikuti dengan bandwidth yang tinggi juga. Nah, jaringan broadband 3G ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan mulai dari 144 kbps hingga lebih dari 2 Mbps. Nah, jaringan 4G dengan kecepatan transmisi 100 Mbps ini mulai digulirkan dan juga masuk ke dalam standar seluler utama dalam CDMA atau Code Division Multiple Access dan digunakan terutama di Amerika Serikat dan juga sistem global untuk berbagai macam tipe komunikasi seluler ya, atau biasa kita sebut dengan GSM. Nah, ini juga merupakan standar juga di Eropa dan sebagian besar dunia lainnya. Nah, untuk jaringan komputer sendiri merupakan Bluetooth untuk jaringan area kecil ya, atau bisa lebih luas WiFi, mungkin LAN juga bisa dan juga WiMAX. Nah, untuk jaringan area metropolitan sendiri, sistem identifikasi frekuensi radio RFID juga menyediakan teknologi canggih untuk melacak pergerakan barang dengan menggunakan tag kecil dan data yang tersemat tentang item dan juga lokasinya. Nah, pembaca RFID ini membaca sinyal radio yang ditransmisikan oleh tag ini dan meneruskan data melalui jaringan ke komputer untuk diproses lebih lanjut. Nah, jaringan selanjutnya adalah jaringan sensor nirkabel atau biasa kita sebut dengan YSN, adalah jaringan penginderaan nirkabel yang saling terhubung dan perangkat transmisi yang tertanam di lingkungan fisik untuk memberikan pengukuran di berbagai titik dengan ruang yang cukup besar.